Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Avandi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, NIM terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang ARP dan cara prakteknya melalui eh, software Cisco Packet Tracer. Di sini saya mengambil dari blog Agus Priyanto, Bapak Agus Priyanto, yaitu dosen pengampu di Universitas Negeri Surabaya. Baik, ARP singkatan dari Address Resolution Protocol. Tujuannya yaitu ada dua. Yang pertama, mengetahui cara kerja protokol ARP. Yang kedua, mensimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari Address Resolution Protocol atau ARP adalah sebuah protokol dalam IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau yang disebut juga dengan MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Di sini ada command prompt, yaitu tabel ARP terupdate setiap 15 sampai 20 menit. Ini ada IP 192.168.0.7. Ini kayak PC lain atau pengguna lain. Ini udah kayak perkenalan lah istilahnya gitu. Cara kerja ARP. Pada gambar ini, yaitu jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Nomor ini membuka command prompt ya, dengan diketik ARP main A. Oke, kita langsung saja ke prakteknya aja. Di sini ada Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada 3 PC, yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3, dan ada satu switch. Nah, sebelum melakukan cara kerja ARP, PC 1, PC 2, dan PC 3, kita beri IP address-nya dengan klik titik 2, lalu IP configuration. IP address-nya ini kita isi 192.168.1.1. Subnet masknya ini otomatis terisi, yaitu 255.255.255.0. Lalu setelah diisi, kita ke PC 2 sama. Ke desktop, IP configuration. IP address-nya 192.168.1.2. Subnet masknya ini otomatis terisi. Lalu PC ketiga kita isi juga IP configuration-nya. IP address-nya itu 192.168.1.3. Lalu kalau sudah dikasih IP di semua PC, kita lalu mengecek jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC address-nya dari komputer tujuan di tabel ARP. Nah, kita cek dulu apakah kosong. Maksudnya belum perkenalan dari PC 1 ke PC 2 maupun PC 1 ke PC 3. Kita cek, buka command prompt-nya, kita ketik ARP
ARP spasi main A. Nah, no ARP entries found. Nah, ini tandanya PC1 ini belum berkenalan dengan PC2 maupun PC3. Nah, jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Caranya yaitu semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut, namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Jadi maksudnya itu kita mengirimkan surat ke PC1 ke PC3. Kita simulasikan dulu ya. Simulasikan terus show all known kita karena kita akan menonaktifkan semuanya kecuali ARP. Ini kan ada banyak, ada ACL, filter, ARP, BGP, Bluetooth dan lain-lain. Nah, ini kita show all. Nah, kita edit filter, kita checklist hanya ARP. Soalnya di sini kita membahas tentang cara kerja ARP. Kalau sudah di checklist, kita silang. Nah, ini udah muncul ARP. Lalu, PC1 itu mau mengirimkan surat ke PC3. Nah, maksudnya semua terminal dalam jaringan yang akan menerima ARP request tersebut, namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP tersebut. Request itu, maksudnya itu kita jalankan terlebih dahulu ya. PC1 itu mau mengirimkan surat ke PC3. Kita play control, lalu next. Nah, suratnya PC1 itu diproses ke switch terlebih dahulu. Lalu kita next lagi. Switch akan mengirimkan ke semua PC yang terhubung dalam satu jaringan. Tetapi PC2 itu kenapa silang? Karena di sini itu hanya menerima sebagai broadcast, tetapi tidak bisa menjawab ke PC1 karena soalnya tidak IP PC2 kan 192.168.1.1.2. Nah, ini tidak, tujuannya itu bukan di PC2, makanya di sini tidak menjawab ke PC1. Tetapi semuanya itu eh, menerima surat dari PC1, tapi tidak menjawab yang PC2 ini. Sedangkan PC3 ini sudah tersampaikan. Nah, bedanya kan ada outlier-nya kan udah terisi. Nah, di sini layer 2 ini yang in layer ini 0040 itu MAC address-nya dari PC1 mau memberikan surat ke PC3 yaitu 192.168.1.1 itu dari PC1, sedangkan 192.168.1.3 itu PC yang ketiga. Nah, PC3 lalu mau menjawab dari kirim surat ke PC1, yaitu MAC address-nya ini PC3 adalah 000.1. Nah, yang ini itu MAC address-nya dari PC3. Begitu. Nah, lalu kita next. Nah, PC3 menjawab terkirim di switch terlebih dahulu, baru switch akan mengirimkan ke PC1. Nah, ini sudah dijawab. Jadi, PC1 sama PC3 itu ibaratnya sudah kenalan gitu, kayak sudah terhubung ke sesama tangga itu sudah terhubung gitu. Nah, PC3 itu menjawab MAC address-nya PC3 itu atau alamatnya rumah dari PC3 itu yaitu 001.63E yaitu. Nah, lalu
Ini langkah-langkahnya yang saya jelaskan tadi. Lalu jalankan simulasinya secara bertahap, kita sudah. Nah, amati setiap prosesnya dan monitoring isi PDU OSI model dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan mode ke real time dan cek pada PC1. Apakah ARP-nya, tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP spasi main A. Kita jalankan ya, apakah PC1 sudah berkenalan ke PC3. Kita buka PC1, lalu kita ke command prompt. Nah, kita cek apakah sudah kenalan, yaitu dengan ketik ARP spasi main A. Kita enter. Nah, ini sudah perkenalan dengan PC3, yaitu kan PC3 tadi kan mempunyai IP address-nya itu 192.168.1.3, yang belakangnya itu ada 3. Itu dari PC3. Dan MAC address-nya PC3 yaitu 0001.63E3. Itu MAC address-nya dari PC3. Berarti PC1 dan PC3 itu sudah berkenalan atau sudah terhubung lah. Nah, tetapi PC2 ini belum terhubung sama sekali atau belum berkenalan sama sekali di PC1 dan PC3. Kita coba saja ya ke PC2. Kita buka command prompt, kita ketik ARP spasi main A. Nah, di sini PC2 itu tidak terhubung, ya sama-sama terhubung, tetapi tidak saling berkenalan lah, kayak gitu. Mau mengirimkan surat itu masih belum berkenalan terlebih dahulu. Nah, itu cara kerja ARP itu seperti itu. Jadi kesimpulannya itu PC1 dan PC3 itu sudah berkenalan, sedangkan PC2 itu belum kenalan. Kenapa? Yang tadi kan PC1 kan mau mengirimkan surat ke PC3. Soalnya perintahnya di sini itu PC1 dan PC3 itu harus saling berkenalan. Sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.